Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini aku mau share cara membuat pie buah yang sederhana ya teman-teman. Toppingnya sederhana dan caranya pun mudah. Oke teman-teman, simak bagaimana caranya ya dan apa saja bahannya. Tapi mohon maaf, tidak bisa semua tervideo ya teman-teman, ya karena situasi ya. Tadi pagi saya bikin roti boy. Nah, karena saya belum sarapan, sekarang saya mau sarapan dulu ya teman-teman, roti boy. Alhamdulillah, rasanya enak, lembut di dalamnya. Pesanan untuk acara manasik ya teman-teman, jadi lumayan banyak dan masih ada sisa. Minumnya cukup air putih saja ya, karena sudah makan roti yang mengandung margarin dan gula. Harus sehat ya teman-teman. Cukup minum air putih saja, nggak usah pakai teh. Kenyang ya teman-teman. Biar tambah kuat, makan lagi pie buah sisa tadi malam ya teman-teman, untuk acara pesanan yasinan. Kita makan, harus kuat ya teman-teman. Nah, perjalanan masih panjang karena aku belum masak ya, sarapannya cukup kue saja ya teman-teman. Nanti cukup menanak nasi dan sayurnya beli saja, karena hari ini repot sekali ya teman-teman. Oke, acara sarapannya sudah selesai ya teman-teman. Lanjut ke aktivitas. Lantainya berserakan plastik OPP ya, kelihatannya itu ya. Nah, seperti ini kerja hari ini ya. Kita mulai. Bisa sudah dapat segitu kulit atau mangkok pie-nya ya teman-teman. Ini tempat duduk spesialku ya teman-teman, hijau warnanya. Oke, kita lanjut teman-teman ya, membuat mangkok pie-nya. Aktivitasku hari ini, ambil beberapa atau satu pulunan dan masukkan ke dalam cetakan, kemudian tekan-tekan seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Lalu pinggirnya diambil seperti itu. Kemudian ini masih tebal ya, di dalamnya ini masih tebal. Nah, di dalam ini masih tebal, jadi perlu ditipiskan kembali dengan menekan jempol, kedua jempol itu, satu di atas satu di bawah, sambil ditekan-tekan. Nanti yang ketebalannya itu akan naik ke atas.
lalu kita ambil lagi. Kalau sekiranya sudah sesuai dengan keinginan, tipis tebalnya sudah cukup. Lanjutkan lagi ya teman-teman. Caraku seperti itu cara membuat mangkok pie ya teman-teman. Tekan-tekan lagi biar tipisnya merata, nanti matangnya juga merata, dan ketika di oven itu sama ya nanti warnanya. Maaf ya teman-teman, suaranya agak serak-serak karena ada sedikit gangguan batuk. Dan dimana-mana terdengar suara orang lagi hajatan ya, hajatan mantu. Gak siang, gak malam, gak pagi, terdengar suara-suara orang mantu ya. Nah, ini bahannya ini, maaf tadi tidak video ya karena tergesa-gesa ya teman-teman. Bukan tergesa-gesa, karena ya banyak pekerjaan jadi tidak tervideokan. Nah, nanti saya bilang di sini aja bahan-bahannya apa saja, saya sebutkan ya teman-teman. Cetakannya ini nggak perlu dioles dengan minyak atau margarin ya teman-teman, cukup dibiarkan seperti aja karena bahan kue ini mengandung banyak minyak. Nah, bahannya ini terdiri dari 1040 gram terigu, kemudian 320 gram gula halus, terus 500 mentega, dan 8 kuning telur, juga 1 sendok garam. Kemudian di blender, di mixer atau diuleni pakai tangan juga bisa. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Seperti itu contohnya. Tangan ini yang harus bergerak ya teman-teman, jempol terutama, karena saya tidak mempunyai cetakan pie ya, jadi saya harus menggunakan tangan, menggunakan keterampilan tangan saya untuk membuatnya. Tapi ini nggak lama kok teman-teman, termasuk ini cepat sekali. Nanti ya kalau sudah dapat 4 loyang, kemudian kita open, nanti open selesai, yang 4 loyang itu juga selesai, jadi nggak begitu lama menunggu ya. Kemudian sebelum di open, tengah-tengahnya ini kita tusuk menggunakan tusuk gigi atau garpu ya teman-teman, biar nanti ketika di open itu tidak menggelembung ke atas. Suara burung perkututku ikut syuting ya teman-teman, karena ya piaraan suami itu ternak burung perkutut, jadi di depan, di dalam, di luar itu ada burung perkutut.
mau pas bikin video ataupun pas edit itu pasti ada suara perkututnya ya teman-teman. Mohon maaf jika mengganggu. Nah, kalau kelihatan pas di dalamnya itu agak tipis, bisa ditempel ya teman-teman, nanti biar tidak bolong ketika kita ambil dari ovennya, dan ketika diisi nanti enggak meprul ya, harus diperhatikan di terawang ya teman-teman. Seperti itu jelimetnya ya ketika kita membuat kue itu ya teman-teman, harus telaten, sabar, insya Allah hasilnya bagus. Karena proses ini sangat lama ya teman-teman, lebih dari 1 jam, maka saya duduk di lantai ya teman-teman. Kalau berdiri terus nggak kuat, makanya saya duduk di singgasana yang pakai dingklek ijoku ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita cucuk-cucuk pakai garpu ya teman-teman. Nah, bagian sini dalam itu pinggirnya, manfaatnya biar tidak menggelembung ketika di oven, jadi tetap seperti itu bentuknya. Kalau tidak ditusuk dia akan menggelembung, jelek ya teman-teman. Yang tengahnya itu menongol ke atas, menongol, muncul ya teman-teman. Lakukan sampai selesai, kemudian kalau sudah 4 loyang ini selesai ditusuk, baru kita open. Setelah selesai kita cucuk-cucuk, kita panasi oven ya teman-teman. Saya panasi sampai 175, kemudian kita masukkan pie-nya ke dalam oven ya. Nah, karena kita menggunakan oven biasa, kita harus telaten dan sabar untuk mengganti posisi ya teman-teman. Yang bagian atas kita ganti ke bawah itu setelah pengopenan beberapa menit kemudian. Kemudian saya kecilkan api. Kenapa harus kecil? Karena kalau menggunakan api besar, maka kulit pie-nya akan mengkerut ya teman-teman. Sementara saya sedang mengopen
roti, saya langsung cus beli sayur ya teman-teman, karena jaraknya nggak jauh, hanya beberapa menit sudah sampai. Dan hari ini nggak sempat bikin sayur ya teman-teman, cukup memasak nasi, sayurnya beli. Nah, sayurnya yang ada adalah sop seperti ini ya teman-teman. Kita makan berdua aja. Hari ini nggak ada yang membantu saya membuat kue karena partner kerjaku lagi sedang rewang ya teman-teman. Jadi saya nggak sempat masak. Kalau saya masak sendiri nanti waktunya termakan banyak untuk masak sayur ya teman-teman, makanya beli saja. Dan seperti ini sayurnya, ada kentang, kubis, wortel, dan sedikit sosis ya teman-teman, juga makaroni. Kemudian lauknya saya beli balado salem ya teman-teman. Nanti sambelnya cukup menggunakan ini saja, sudah cukup ya teman-teman. Kita beli menurut kebutuhan saja, kita beli 2 potong karena yang makan juga cuman saya dengan bapak. Oke, menu untuk makan siang sudah siap. Lalu kita lanjut ke aktivitas selanjutnya ya teman-teman. Jadi nggak usah repot-repot masak, tinggal makan. Lanjut kembali ke oven ya teman-teman. Kita lihat apakah sudah masak atau belum. Nah, seperti ini. Ini kita balik ya. Yang bagian atas kita taruh di bawah dan sebaliknya ya teman-teman. Kita kecilkan, akan menunjukkan ke 150 ya. Lanjut kita selesaikan membuat pie-nya ya teman-teman. Kita selesaikan sambil menunggu oven, kita bikin kulitnya lagi ya. Kemudian setelah itu kita oven kembali. Jadi nanti nggak lama, yang satu sudah matang, ini selesai, baru kemudian kita oven kembali. Oke, simak sampai habis ya teman-teman.
Nah, opener yang pertama sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita dinginkan menggunakan kipas biar cepat dinginnya ya teman-teman. Kemudian kita lepas satu persatu ya teman-teman. Ini panas sekali, makanya saya menggunakan spatula ya teman-teman, karena ini aluminium jadi panasnya luar biasa. Nah, seperti ini penampakannya ya teman-teman. Ini crispy, warnanya berining ya teman-teman, tidak gosong, cantik sekali. Biarkan dingin, nanti kita lepas semuanya ya teman-teman. Kita kipas dulu biar dingin. Kemudian kita lepaskan satu persatu. Nah, untuk yang susah dilepas kita gunakan tusuk gigi ya teman-teman. Kita congkel pinggirnya pelan-pelan saja. Ini butuh tenaga yang lembut ya teman-teman, karena kalau kita sorok godok nanti bisa hancur. Kalau yang tidak lengket ini mudah sekali ya teman-teman melepaskan. Tinggal plek 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 plek, selesai ya teman-teman. Mudah sekali. Ini proses yang gagal ya teman-teman. Saya cicipi saja, nih rasanya crispy, mirip dengan nastar ya teman-teman, tapi keras. Kalau nastar lembut, kalau ini crispy teman-teman. Kita lanjutkan.
Ini crispy ya teman-teman, krek 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 gitu. Tapi nanti kalau sudah diberi fla dia akan lembek juga. Ini dia hasilnya ya teman-teman, warnanya sangat cantik, tidak ada satupun yang gosong ya teman-teman, bagus dan berining-berining ya, kuning-kuning, tapi ini sangat crispy kalau dimakan ya, mantap. Lalu lanjut dengan mengoven yang berikutnya. Selanjutnya kita beralih ke fla ya teman-teman. Nah, flanya tadi saya juga karena lupa gak tervideo, ingatnya blung. Nah, baru setelah masuk semua baru keinget, oh iya lagi bikin video ya. Tapi teman-teman gak usah khawatir karena ini bahannya cukup simpel dan mudah. Saya gunakan 500 gram tepung maizena, juga 500 gram gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya kalau kemanisan ini terlalu manis memang bisa dikurangi ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan lagi 1 gelas susu kental manis. Saya menggunakan susu Carnation ya, sekitar 1 gelas susu ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk. Untuk airnya saya tidak memakai ukuran ya teman-teman. Saya cairkan tepung maizenanya, kemudian saya saring, saya masukkan ke dalam wajan, kemudian saya nyalakan api, saya rebus. Nah, untuk airnya kalau masih kental bisa ditambah sedikit demi sedikit. Nah, untuk teksturnya itu mirip dengan jenang susum ya teman-teman, jadi enggak encer juga tidak terlalu kental, enggak terlalu padat. Nah, terus kita aduk terus sampai sesuai seperti yang kita inginkan teksturnya ya teman-teman. Aduk terus. Nah, untuk mencapai masaknya itu warnanya berubah ya. Kalau ini warnanya putih keruh atau putih susu, nanti kalau sudah matang itu warnanya putih ke bening-beningan atau agak coklat ya. Nah, setelah lama, ini memang prosesnya lama, gunakan api yang sedang. Setelah kita aduk-aduk, sekiranya kurang air bisa ditambahkan ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Nah, untuk memasak ini harus betul-betul tanek ya teman-teman. Taneknya itu sampai kira-kira kurang lebih minimal itu setengah jam pengadukan ya.
karena kalau tidak tanak akan cepat basi. Pernah saya ini ada cerita dapat kue pie dari orang lain yang bikin, itu mungkin meletup 1, 2, 3 kali, meletup itu sudah diangkat, kemudian ditaruh di mangkok pie-nya, baru dikasih topping. Nah, hasilnya apa? Hasilnya dia akan meleleh, pelanya itu akan meleleh, dan dengan kulit itu warnanya menjadi putih. Kemudian nggak awet ya, akan cepat basi. Nah, seperti yang saya makan tadi pagi itu untuk sarapan, itu saya bikin flanya itu memang tanak sekali, sehingga jam pada asar saya packing atau saya topping itu sampai jam sekiranya tadi jam 8:30 saya sarapan tadi, itu masih bagus, masih segar, dan flanya tidak cair ya teman-teman, karena tanak dan kekendalannya persis seperti jenang susun ketika panas ya. Nanti kalau sudah dingin dia akan sedikit mengeras, jadi aman dan awet ya teman-teman. Nah, yang seperti ini sudah hampir matang ya teman-teman, sudah luket dan siap untuk dimatikan kompornya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, teksturnya dan warnanya juga sudah berubah, tidak seperti awal tadi putih seperti susu, sekarang ini sudah putih ke bening-beningan dan teksturnya seperti ini. Nanti dia akan mengental ketika ditaruh di mangkok pie-nya, dan posisi masih tetap panas ya teman-teman. Nanti kalau sudah dingin pelanya, buah yang kita tata itu akan tidak lengket dan
ketika di packing akan berhamburan. Sekali lagi masih panas ya teman-teman. Setelah kita siapkan semuanya, baru kita mulai penataan ya teman-teman. Ini ada nanas saya rebus dengan gula dan kayu manis. Kemudian ada kaleng saya warnai dengan warna hijau dan warna merah dengan menggunakan sedikit gula ya teman-teman. Juga ada ini buah anggur. Toppingnya sederhana saja, cukup yang ada di sekitar kita saja ya teman-teman. Dan kita sesuaikan dengan harga juga ya, nggak perlu cari yang mahal-mahal biar harganya nutut ya teman-teman. Nah, lalu seperti ini ya teman-teman, kita tata seperti ini, seperti es krim ya teman-teman. Tangan sudah bersih, jangan lupa cuci yang bersih. Kemudian kita tata seperti ini. Hasilnya cantik ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, seperti menata es krim ya teman-teman. Ini masih panas. Kalau sudah dingin bentuknya jelek ya teman-teman, deng perkentul ya. Ini masih halus karena masih panas. Lakukan seperti ini sampai selesai. Berwarna-warni ya. Oke teman-teman, seperti itu caraku membuat pie buah ya teman-teman. Dari awal mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Mungkin kalau ada acara di rumah atau hajatan atau arisan bisa dicoba ya teman-teman. Kalau kurang jelas bisa tanya di kolom komentar. Nah, jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada, lakukan yang terbaik buat Anda. Seperti ini teman-teman. Setelah selesai, ini proses pendinginan, menunggu dingin baru kita topping. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.